Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya membaca buku tentang Sadar Kaya, yaitu karya dari Mardiku WP. Pembahasan kali ini yaitu mengenai yang pertama, otak sama, nasib beda. Mari kita bahas lebih lanjut. Nah, ketika berbicara soal kemakmuran, kesadaran kaya selalu menjadi hal pertama yang saya bahas. Kata-kata ini menekankan bahwa cara otak bekerja adalah pilihan. Jadi bagaimana Anda bisa memprogram otak Anda untuk menjadi orang kaya? Andalah yang menentukan, artinya kaya itu pilihan. Jika manusia diibaratkan sebagai komputer, anggap saja otak itu hardware-nya dan semuanya sama. Lalu, di mana perbedaannya? Mengapa yang satu lebih sehat dari yang lain? Mengapa yang satu mudah tertawa, yang lain selalu sengsara? Mengapa yang satu mudah mendapat jodoh, yang lain selalu sendiri? Mengapa yang satu lebih cepat mendapat uang, yang lain tetap saja miskin? Ada sebuah fakta, jika saya menyebutkan 375 nama orang, kemudian hartanya digabungkan semua, itu nilainya sama dengan kekayaan 3 miliar umat manusia. Ya, 375 orang sama dengan 3 miliar manusia. Di antaranya sebut saja Bill Gates, Donald Trump, Warren Buffett, Lakshmi Mittal, Paul Allen, Mark Cuban, Jeff Bezos, Rupert Murdoch, Sam Walton, Anita Roddick, Oprah Winfrey, dan terus berlanjut hingga 375 orang. Orang-orang seperti mereka ini memiliki jumlah kekayaan yang sama dengan gabungan 3 miliar manusia. Jadi, kesimpulannya, otak sama, nasibnya beda. Nah, kita lanjut lagi ke pembacaan berikutnya, yaitu tentang nasib. Apa itu nasib? Ini batu sandungan pertama. Ada sebuah sistem pada manusia yang namanya belief system atau sistem keyakinan. Ini ditanam di alam bawah sadar seseorang. Jika sudah ditanam di posisi ini, untuk mengubahnya perlu teknik khusus. Kalau menggunakan cara biasa, tak akan pernah berubah. Misalnya kebiasaan merokok. Sebelumnya mohon maaf nih, saya ngambil contoh merokok karena mudah dipahami. Saya tidak merokok, tapi saya bukan anti orang perokok. Prinsip saya, merokok itu baik, tidak merokok lebih baik. Itu hanya sebuah pemahaman atau pengambilan posisi dalam melihat sesuatu. Kembali ke merokok sebagai contoh. Dalam iklan televisi secara vulgar ditulis, merokok bisa menyebabkan kanker, gagal janin, penyakit paru-paru, dan lain sebagainya. Apakah dibaca oleh setiap perokok? Ya. Namun, apakah mereka lantas berhenti merokok karena takut karena akan peringatan itu? Tidak juga. Mengapa? Inilah kerja otak. Otak konsius yang menguasai informasi pengetahuan hanya menguasai 12% dari sebuah tindakan. Subkonsiusnya 88%. Informasi tadi hanya menempel di konsius, tidak menjadi gerak. Karena dalam database otak, subkonsiusnya menyatakan merokok itu nikmat. Jadi itulah yang terus dilakukan. Subkonsiusnya lah yang berkuasa. Sekarang kita kembali lagi ke kesadaran kemakmuran, IQ kaya, tulang kaya, balung sugih, atau apapun itu. Bagi Main Master, itu sang pemilik otak. Ini semacam software. Jadi, 375 orang kaya memiliki software ini. Sedangkan 3 miliar orang lain hanya memiliki hardware-nya, tapi tidak memiliki software itu. Bisa menerima? Atau masih berat? Masih bertanya di mana nasib? Ya, ini pertanyaan kecil dari kelompok besar. Ini pertanyaan saya pula. Saya mengalami jalan kehidupan yang turun naik seperti gelombang laut selagi badai. Nah, bahasan selanjutnya dari buku karya Mardiku ini yaitu tentang Millionaire Mindset. Yang dimaksud di sini adalah software seseorang diinstal oleh orang tua dan lingkungan sekitarnya. Dan tentu saja, software yang buruk bisa diganti, diubah, bahkan dibuang bila kita mau. Sesuatu yang dipasang umumnya bisa juga dilepas, bukan sesuatu yang permanen. Teman-teman dari bidang psikologi mungkin mengenal ini sebagai sesi terapeutik dalam dunia psikologi. Ketika mencari kompas ilmu dan perubahan pola pikir itulah, baru saya sadar, selama ini saya menerima hasil sebuah printer yang isinya salah. Lalu saya mati-matian memberi tip pada tulisan dalam kertas itu, begitu seterusnya. Saya tidak sadar bahwa yang harus saya ubah justru dokumen yang akan diprint, bukan yang sudah diprint. Yang salah bukan printernya, melainkan data di dalam komputernya. Kalau isi komputernya sudah benar, baik itu software maupun datanya, hasil yang diprint pasti tidak akan salah. Sekian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.